Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Wa nusalli wa nusallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina wa qudwatina wa uswatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, falaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, yang semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita hidayahnya, memberikan kepada kita semua inayahnya, memberikan kepada kita semua taufiknya. Ikhwas sekalian, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hari ini kita telah memasuki tahun baru Hijriah 1442 Hijriah. Tahun Hijriah yang Allah muliakan kaum muslimin, di mana teristimewakan tahun Hijriah ini dimulai dengan bulan haram dan ditutup dengan bulan haram. Dimulai dengan bulan Muharram yang termasuk salah satu dari 4 bulan yang Allah haramkan, yang Allah istimewakan, yang Allah agungkan, dan ditutup dengan bulan Dzulhijjah yang juga termasuk dari salah satu 4 bulan yang Allah haramkan. Bulan Muharram salah satu di antara bulan-bulan yang Allah nisbatkan kepada dirinya. Bulan Muharram yang Allah syariatkan padanya puasa, yang dengan puasa itu seorang akan mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Diampuni dosanya 1 tahun yang telah lampau. Dan ia termasuk puasa yang Allah wajibkan sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Puasa tanggal 10 Muharram adalah puasa yang Allah wajibkan sebelum datangnya kewajiban puasa Ramadan, yang diantara keistimewaannya adalah yukafirus sanatal madiyah. Orang yang berpuasa 1 hari di tanggal 10 Muharram, maka akan dihapuskan dosa-dosanya 1 tahun yang telah lampau. Di saat berbicara tentang tahun Hijriah, perpindahan tahun Hijriah, sering kaum muslimin mengaitkan dengan hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Perlu diketahui ikhwas sekalian bahwa peristiwa hijrahnya Nabi alaihi salatu wasallam bukanlah di bulan Muharram, tetapi Nabi alaihi salatu wasallam hijrah di bulan Rabiul Awal tahun 622 miladi, yang kemudian oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an ditetapkanlah hijrahnya Nabi alaihi salatu wasallam sebagai tahun dalam Islam, ketika terjadi banyak kemudian pilihan-pilihan yang lain, usulan-usulan yang lain
Ada yang mengusulkan agar menetapkan tahun itu dari kelahiran Nabi. Ada yang menetapkan tahun itu dari kematian Nabi alaihi salatu wasallam. Ada yang mengusulkan bahwa tahun Islam itu dimulai dihitung dari sejak Nabi diutus. Tapi kemudian jatuhlah pilihan bahwa tahun Islam dimulai dari hijrahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Kenapa? Karena di sanalah terpisahkan antara al-haq dengan al-batil. Dimulailah periode bagaimana Islam mulai terlihat kekuatannya, diperlihatkan keutuhannya. Lantas kenapa dipilih Al-Muharram dan bukan Rabiul Awal sebagai awal tahun Hijriyah? Para ulama mengatakan bahwa dipilihnya bulan Muharram sebagai awal tahun Hijriyah adalah karena di bulan itu orang-orang yang haji telah selesai dari hajinya. Ketika mereka kembali dari haji dan diharapkan kembalinya orang-orang dari haji itu dalam kondisi kayaumin waladathu ummuhu, seperti orang yang baru terlahir dari rahim ibunya, terhapuslah dosa-dosa mereka. Maka dijadikan Muharram ini sebagai awal bulan Hijriyah. Mudah-mudahan dimulailah tahun itu dalam kondisi orang-orang suci, terhapuskan dosa-dosa mereka. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa di antara sebab terpilihnya bulan Muharram menjadi bulan awal bulan Hijriyah adalah karena sebenarnya azam tekad untuk berhijrah sudah dimulai dari bulan Muharram, walaupun ternyata pelaksanaannya di bulan Rabiul Awal. Ikhwas sekalian, dirahmati Allah Azza wa Jalla, tentu banyak sekali pelajaran, banyak sekali durus, ibrah yang bisa kita petik dari hijrahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Di antara pelajaran yang penting yang perlu kita ambil, yang harus menjadi semangat kita, spirit kita, kekuatan kita, adalah bahwa hijrah itu mengajarkan kepada kita tentang prinsip at-tadhiyah, prinsip bagaimana berkorban, prinsip bagaimana berjuang. Karena tidak sederhana. Hijrah itu bukan perkara sederhana, bukan sekedar orang meninggalkan Mekah menuju Madinah, bukan sekedar orang meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain, berpindah dari satu negara ke negara yang lain, bukan. Butuh pengorbanan. Bagaimana seorang nabi yang sejak kecil lahir di Mekah, hatinya terikat dengan Mekah, tempat yang terbaik. Inna awwala baitin wudhi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubaraka. Tempat yang pertama kali Allah bangun di muka bumi ini adalah Mekah, yang tentu keutamanya luar biasa. Bukan perkara yang mudah seorang meninggalkan tempat yang begitu mulia. Bukan hanya di sisi manusia, kemuliaan Mekah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul ardi ila Allah, tempat yang paling Allah cintai itu Mekah. Tapi untuk sebuah kebenaran, untuk sebuah al-haq, menjaga kebenaran itu tetap eksis, maka Nabi berkorban, mengorbankan cintanya kepada Mekah untuk kemudian beliau keluar menuju tempat yang lain, yaitu Madinah. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadisnya ketika meninggalkan kota Mekah itu, wallahi innaki la khairu ardillah, demi Allah engkau ini adalah sebaik-baiknya tanah Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baiknya bumi Allah, wa habbu ardillahi ilallah, dan tanah Allah yang paling Allah cintai. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajt, kalau bukan karena saya dipaksa untuk keluar, tentu saya tidak akan pernah keluar dari kota Mekah ini. Jadi untuk sebuah kebenaran, untuk sebuah kesuksesan yang akan datang, orang butuh pengorbanan. Bukan hanya Nabi, para sahabat-sahabat yang lain mengorbankan cinta mereka, mengorbankan harta mereka, jiwa mereka. Bagaimana seorang Ummu Salamah, Abu Salamah beserta putranya Salamah dipisahkan ketiga-tiganya ketika orang-orang kafir Quraisy mengetahui bahwa Abu Salamah dengan satu keluarganya ingin menyusul Nabi alaihi salatu wasallam, ingin berhijrah, maka dibiarkan Abu Salamah untuk berangkat
Tapi istrinya Ummu Salamah ditahan oleh kaumnya, dan putranya yaitu Salamah diambil juga oleh kaumnya yang lain. Bertahun-tahun mereka dipisahkan, mengorbankan cinta mereka. Bagaimana seorang Suhaib Ar-Rumi ketika berangkat ke Madinah pun dicegat oleh orang-orang musyrikin. Dikatakan, wahai Suhaib, engkau datang dalam kondisi fakir, dalam kondisi miskin. Enak saja engkau sekarang keluar membawa hartamu ke Madinah. Apa kata Suhaib Ar-Rumi? Ara'aitum in ja'altu lakum mali atukhalluna sabili. Kata Suhaib Ar-Rumi, apa pendapat kalian seandainya harta yang saya miliki saya berikan seluruhnya kepada kalian? Apakah kalian akan membiarkan saya berjalan ke Madinah menemui Rasulullah alaihi salatu wasallam? Qalu na'am, kata mereka, iya, silahkan. Syaratnya serahkan seluruh hartamu. Tanpa berpikir panjang, tanpa berhitung kembali. Begitu dikatakan, setelah dia memberikan hartanya, dia dibebaskan untuk berangkat ke Madinah. Saat itu juga kata Suhaib Ar-Rumi, saya berikan harta saya untuk kalian. Maka berangkatlah Suhaib Ar-Rumi tanpa membawa harta yang sudah dia usahakan selama bertahun-tahun, yang sudah dia kumpulkan selama bertahun-tahun, yang dia sudah bersusah payah, berletih-letih mengumpulkannya. Dibiarkan diambil oleh orang musyrik hanya untuk kemudian bisa berhijrah ke Madinah. Maka Rasul mengatakan, Rabiha Suhaibun. Ketika berita itu sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam, Suhaib diberikan kabar gembira, Rabiha Suhaib. Sungguh jual belimu ya Suhaib telah mendapatkan keuntungan. Jadi untuk kebenaran itu, untuk kesuksesan itu butuh sebuah perjuangan, butuh pengorbanan. Antum ingin sukses di Albina, antum ingin sukses di Albina, maka butuh ada yang kita korbankan, ada yang kita perjuangkan. Paling tidak untuk hari-hari ini, korbankanlah perasaan antum untuk tidak bertemu dengan orang tua. Korbankan sedikit itu. Harus ada yang kita korbankan, harus ada yang kita perjuangkan. Mengorbankan waktu kita, mengorbankan perasaan kita, perjuangkan karena untuk sebuah kesuksesan. Yang kedua, ikhwas sekalian, di antara pelajaran berharga yang bisa kita petik dari kisah hijrahnya Nabi alaihi salatu wasallam, tentu sangat banyak, adalah itqanut takhtid. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam sangat rapih, sangat baik di dalam merencanakan hijrah beliau sallallahu alaihi wasallam. Hijrah itu bukan ujuk-ujuk datang, bukan tiba-tiba saya punya keinginan lalu saya berangkat, bukan. Telah dipersiapkan jauh-jauh hari oleh Nabi alaihi salatu wasallam, direncanakan dengan baik, dibuat strateginya, dibuat rencananya. Telah disiapkan siapa orang yang akan menyertainya, menemaninya. Disiapkan orang yang kemudian menyiapkan bekal-bekalnya selama beliau nanti bersembunyi. Itu semua direncanakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, bukan tanpa rencana. Dicarilah orang yang kemudian siap untuk menghilangkan jejak-jejak perjalanan Nabi alaihi salatu wasallam. Ada penggembala yang ketika Nabi berjalan, maka dia berjalan dengan kambing-kambingnya di belakang Nabi alaihi salatu wasallam. Untuk apa? Supaya jejak telapak Nabi tidak diketahui oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Dicarilah orang yang tahu jalan, penunjuk jalan, karena Nabi memilih jalan, bukan jalan yang biasa dilalui oleh orang-orang menuju Madinah. Jadi kalau ke Madinah itu ke utara, maka Nabi tidak berjalan ke utara, beliau memilih berjalan ke selatan terlebih dahulu. Untuk apa? Mengecoh. Semuanya dipersiapkan dengan baik. Jadi untuk sebuah kesuksesan yang besar harus ada rencana-rencana yang matang. Lah antum ini sudah punya rencana atau belum? Antum datang ke Albina ingin sukses, sudahkah kita punya rencana? Antum sudah punya rencana 1 tahun ini mau apa di Albina? Ketika datang apa yang mau saya lakukan?
Mau berapa juz yang akan saya selesaikan? Sudahkah terencana itu? Mau berapa buku yang saya baca? Sudahkah terencana itu? Mau berapa mufradat yang saya hafalkan? Sudahkah terencana itu? Jangan sampai kita belajar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak pernah kemudian ada perubahan. 1 juz dari tahun pertama tidak pernah bergeser sampai kemudian tahun ketiga. Mufradat dari tahun pertama sampai tahun ketiga tidak pernah bertambah. Kemampuan bahasa tidak pernah bertambah. Jadi harus ada rencana. Ya. Antum yang datang Albina, buat rencana. Apa yang harus saya lakukan di pagi hari? Apa yang harus saya lakukan di sore hari? Apa yang harus saya lakukan di malam hari? Apa yang harus saya baca? Kapan saya harus menghafal? Direncanakan, dibuat perencanaan yang baik. Kalau antum ingin mendapatkan kesuksesan yang benar-benar, sebagaimana Nabi alaihissalam membuat rencana yang luar biasa. Dipilihlah orang-orang tertentu yang siap mengawal, menjaga proses perjalanan Nabi dari Mekah menuju Madinah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'd. Ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, saya cukupkan pelajaran dari hijrahnya Nabi SAW dengan 3 pelajaran saja. Yang terakhir adalah syiddatu tawakkul 'ala Allah. Bagaimana hijrah ini mengajarkan kepada kita tentang tawakal yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun rencana yang sudah Nabi buat, sebagus apapun strategi yang sudah beliau susun, tetap Nabi adalah orang yang sangat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah kesuksesan itu kecuali ba'da taufik minallah Subhanahu wa taala. Setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena taufik Allah, bantuan dari Allah, maka tidak ada yang bisa kemudian selamat. Tidak ada yang kemudian bisa sukses. Nabi masuk ke dalam gua, bukan gua seperti gua yang antum lihat di Indonesia, yang mungkin dalamnya sekian meter, tingginya sekian meter, bukan. Yang namanya Ghari Thawr, gua Thawr itu hanya sekedar batu yang menjorok, kemudian orang bisa sekedar bersembunyi di dalamnya. Sehingga ketika orang-orang Quraisy lari mencari, mengejar Nabi dan sampai di atas gua itu, di atas batu itu, Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau salah seorang dari mereka melihat ujung jempolnya saja, kalau ada yang iseng nunduk melihat jempol kakinya sendiri, tentu kita yang di dalam gua ini akan terlihat dan kita akan tertangkap." Tapi begitulah Allah menjaga Rasulnya dan orang-orang terbaik. Kenapa? Karena tawakalnya Nabi SAW. Ya. Begitu besar tawakalnya Nabi SAW, sehingga ketika Abu Bakar dalam kondisi yang kalut, yang sedih, khawatir bahwa mereka akan tertangkap, karena memang orang musyrik sudah ada di dekat mereka, cukup mereka melihat jempol kakinya saja, Nabi akan tertangkap. Rasulullah menenangkan sahabatnya ini. Apa yang kau duga wahai Abu Bakar? Ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhuma. Apa yang kamu prasangkakan wahai Abu Bakar, sementara Allah adalah yang ketiga di antara kita? Diserahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi melanjutkan perjalanan dan dari jauh seorang Suraqah ibn Malik mengejarnya, tahu itu Nabi SAW, itu Muhammad dan Abu Bakar. Suraqah datang dengan kudanya, ya. Seorang yang tangkas naik kuda, seorang yang tangkas dalam berperang, mengejar Nabi SAW.
ingin menangkap Nabi SAW. Abu Bakar ketakutan, tapi kembali Nabi SAW menguatkan tawakal seorang Abu Bakar. Jangan kau bersedih wahai Abu Bakar, kita berdua tapi Allah yang ketiganya. Seketika itu juga seorang Suraqah yang sudah mengacungkan pedangnya terjatuh, terperosok kendaraannya dan tidak bisa berbuat apapun. Tidak bisa berbuat apapun. Sampai kemudian dilepaskan oleh Nabi SAW dengan syarat akhfi anna. Boleh kamu pergi meninggalkan kami, tapi syaratnya tolong sembunyikan tentang berita kami. Maka disembunyikan oleh Suraqah berita tentang di mana keberadaan Nabi SAW. Jadi perlu ikhwas sekalian, anak-anakku sekalian, kita terus meningkatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sandaran kita kepada Allah. Ya, antum belajar, antum membaca, antum murajaah, antum menghafal, tapi yang terakhir, bahkan yang paling besar dari itu adalah kita sandarkan semua usaha kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 pelajaran yang bisa kita petik dari hijrah Nabi SAW, dan tentu masih banyak pelajaran-pelajaran yang lain. Dan yang paling penting dalam hijrah adalah bukan sekedar orang berpindah, tapi orang bagaimana berpindah dari satu situasi ke situasi yang lebih baik, dari satu keadaan-keadaan yang lebih baik. Karena Nabi mengatakan al-muhajiru man hajara ma naha an. Seorang yang hijrah itu sejatinya orang yang bisa meninggalkan, menjauh, berpindah dari apa yang Allah larang. Jadi kalau antum berpindah dari kemalasan kepada ketaatan, keseriusan, dari keterlambatan kepada kedisiplinan, itulah hijrah antum. Kemalasan kepada kesungguh-sungguhan, tidur kepada tidak tidur ketika di kelas, itulah hijrah antum. Dari dusta kepada kejujuran, itulah hijrah antum. Itu makna dan bagian dari hijrah yang bisa kita lakukan hari ini. Kalau kita tidak hijrah seperti para sahabat yang harus meninggalkan tempat mereka ke tempat yang lebih baik, maka kita masih bisa berhijrah dengan makna yang lain. Itu hijrah dari suatu kondisi yang buruk, kondisi yang tidak baik, menuju kondisi yang lebih baik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk terus kita menjadi orang-orang yang bisa berusaha menjadi lebih baik dan lebih baik di masa-masa yang akan datang. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana ighfar. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa nas'aluka at-tuqa wa nas'aluka al-'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.